Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Ibu Wulan Sarjana Teologia, kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kali ini tentang menghargai dan menerima pasangan kita. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, hal-hal apa itu yang membuat seseorang itu bisa merosot rasa hormatnya terhadap pasangannya itu, Bapak? Biasanya yang membuat kita itu tuh akhirnya kehilangan respek kepada pasangan kita adalah kita melihat perbuatan-perbuatan pasangan kita yang benar-benar itu di bawah standar yang kita miliki. Nah, kita itu tuh sebetulnya memasuki pernikahan membawa nilai-nilai atau standar-standar. Sesuatu harus dilakukannya seperti ini dengan cara ini, ya. Kita hidup harus seperti ini, jangan seperti itu dan sebagainya. Sewaktu kita melihat pasangan kita melakukan hal-hal yang tadi itu, kemudian melakukannya dengan cara yang di bawah standar kita, atau melakukan hal-hal yang kita anggap itu tidak boleh dilakukan, nah hilanglah respek kita kepadanya. Dan respek ini adalah hal yang penting dalam pernikahan. Saya teringat perkataan Dr. James Dobson yang berkata bahwa hampir dapat dipastikan di dalam setiap rumah tangga yang bermasalah, terdapat masalah hilangnya respek. Dan menurut Dr. Dobson, problem muncul tatkala respek itu sudah mulai hilang. Jadi dengan kata lain, hilangnya respek mengawali munculnya masalah yang lebih besar dalam keluarga itu. Tetapi, bukankah kalau ada hal yang kurang berkenan di hati kita atas pasangan kita, kita bisa memberitahu dia gitu? Nah, biasanya itulah yang kita lakukan. Kita mencoba mengkomunikasikan apa yang menjadi harapan kita. Namun, sudah tentu apa yang kita harapkan itu tuh kadang-kadang tidak terlalu mudah untuk dipenuhi oleh pasangan kita. Sebab bisa jadi dia telah memiliki standar atau cara yang dianggap benar. Dan akhirnya karena tidak bertemu di tengah, standar dia dan standar kita, mulailah terjadi ketegangan. Nah, waktu pasangan kita kok tidak berubah seperti yang kita harapkan, maka ya yang muncul adalah perasaan ya kok sampai begini pasangan kita tidak mau menuruti yang kita inginkan, kok masih melakukan hal seperti itu. Nah, mulailah merosot respek kita kepadanya. Pak Paul mengatakan bahwa setiap kita punya satu set standar begitu ya, standar nilai begini harusnya begini. Berarti saya mengasumsikannya setiap kita sebaiknya menikah dengan orang yang memang dari awalnya kita respek, kita kagumi gitu ya Pak Paul. Tepat sekali. Jadi respek itu sebetulnya Bu Wulan adalah buah dari atau kepanjangan dari kekaguman. Nah, makanya saya sering berkata kepada pasangan yang mau menikah atau kepada para remaja dan pemuda, pilihlah pasangan hidup yang engkau respek, yang engkau hormati. Yaitu apa? Yang engkau kagumi. Nah, kalau dari awalnya engkau tidak memiliki kekaguman terhadapnya, setelah menikah, engkau akan mengalami kesulitan mempertahankan respek terhadapnya. Karena respek keluar atau kepanjangan dari kekaguman itu. Kekaguman terhadap apa? Hal-hal atau karakteristik pada dirinya yang memang mulia, yang memang baik, yang memang membuat kita salut ya. Nah, misalkan dia memiliki kesabaran yang begitu tinggi. Nah, itulah bahan kekaguman kita. Dia memiliki sifat keibuan yang begitu kuat. Itulah bahan kekaguman kita. Dia mudah memaafkan. Nah, inilah bahan kekaguman kita. Dia bisa tegas. Ini bahan kekaguman kita. Nah, sebaiknya kekaguman kita memang tidak terbatas pada kekaguman fisik ya. Karena kalau itulah dasar kita, maka saya kira kita akan mengalami bahaya juga. Sebab kekaguman fisik itu ya lama-lama bisa berkurang. Tapi kekaguman terhadap karakter atau sifat-sifat orang itu biasanya memang tidak tererosi oleh usia atau waktu. Apakah ada gejala-gejala atau tanda-tanda awal Pak Paul ketika pasangan kita itu mulai tidak respek terhadap diri kita? Biasanya tanda yang paling jelas adalah sewaktu marah, kemarahan kita itu tuh makin kasar. Kalau kemarahan kita makin kasar, biasanya itu pertanda respek sudah mulai berkurang.
Pak Paul, ada nggak perbedaan antara kebutuhan pria dan wanita untuk lebih dihargai? Saya pernah dengar seorang pendeta mengatakan kalau laki-laki itu butuh dihargai, dihormati, kalau wanita itu butuh dikasihi, begitu. Ada pengaruhnya nggak Pak Paul? Saya kira ada ini Bu Ulan. Sebetulnya ya, wanita memang sudah tentu sama seperti pria juga ingin dihargai, pria pun sama seperti wanita ingin dikasihi. Namun memang kebutuhan pokoknya wanita itu ingin dikasihi, sebab itulah yang menyentuh hatinya ya. Wanita sewaktu dikasihi, dia akan melihat atau merasakan sentuhan langsung dari si suami kepada hatinya itu. Waktu suami dihargai, itu memang menyentuh juga hatinya, yaitu bahwa dia itu tuh seseorang yang berharga. Jadi dengan kata lain, sewaktu seorang wanita menerima kasih sayang, yang terjadi adalah dia merasa dirinya berharga, bernilai. Sewaktu seorang pria mendapatkan pengakuan dari pasangannya, dia juga akan merasakan dirinya itu berharga. Maka seorang psikolog bernama Larry Crabb mengatakan bahwa manusia mempunyai dua kebutuhan dasar. Pertama, rasa aman, dan yang kedua, rasa berharga. Saya kira itu betul ya. Jadi dua-duanya, baik wanita maupun pria, akhirnya ya memiliki kebutuhan yang sama itu untuk melihat dirinya berharga. Namun sarana untuk memenuhinya kebetulan berbeda. Wanita melalui sarana dikasihi, dengan pria melalui sarana diakui. Bapak, kalau bicara tentang respect begitu, tadi kan berarti bicara tentang kelebihan begitu ya, berarti dia ada kelebihan-kelebihan apa yang kita kagumi begitu. Tapi setelah sekian waktu berlalu begitu, totalnya ketemu orang lain yang kita lebih kagumi, ada kelebihan-kelebihan lain yang nggak ada tuh pada pasangan kita, terus muncul respect kepada orang itu. Gimana ya Pak Paul? Oke, pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa hal itu wajar. Hal itu wajar sebab kita menikah dengan manusia yang tidak sempurna, memiliki kelemahan-kelemahannya. Kalau kita nanti dalam perjalanan nikah kita akhirnya bertemu dengan orang yang kok lebih dari pasangan kita, ya jangan kaget dan jangan berkata, ini yang seringkali orang katakan, saya keliru menikah. Oh tidak, sebab tatkala misalkan lah ya, kita tidak menikah dengan pasangan kita dan menikah dengan orang tersebut, itu tidak berarti bahwa orang tersebut tidak memiliki kelemahan ya. Jadi jangan berkata, aduh saya keliru menikah, saya salah pilih. Oh belum tentu ya, sebab masing-masing orang memiliki kelemahannya juga. Kalau tadi kita membicarakan mengenai menghargai, respect, dan sudah tentu itu muncul dari hal-hal yang kita kagumi, hal-hal yang kita lihat sebagai kekuatan pasangan kita, sudah tentu harus ada sisi satunya yang tadi yang Ibu Wulan sudah munculkan, yakni ya kita terpaksa dan harus melihat serta menerima kelemahan pasangan kita, hal-hal yang tidak kita sukai pada pasangan kita. Untuk ini yang diperlukan adalah menerima. Kalau yang pertama tadi lebih gampang. Kita melihat sesuatu yang kita sukai, reaksi alamiah atau otomatis adalah kekaguman, respect. Nah, yang kedua ini nih tidaklah alamiah, tidaklah otomatis. Menerima berarti memang melihat jelas apa itu kelemahan pasangan kita dan kita memilih untuk berkata, ini adalah bagian hidup kami berdua. Bapak, dari penjelasan Bapak yang terakhir ini membuat saya jadi semakin kagum kepada Tuhan ya. Kalau ke manusia tadi Bapak jelaskan ada bagian-bagian yang kita kagumi, kita respect. Tapi mau nggak mau harus kita akui ada bagian yang kelemahan dia itu jadi udah satu paket yang kita nggak bisa tolak gitu. Sedangkan kepada Tuhan kita kagum tapi nggak ada setitik pun yang memang kelemahannya Tuhan begitu, yang membuat waduh benar-benar harus kagum benar-benar begitu ya Bapak. Betul, seharusnya lah respect kita terhadap Tuhan memang respect puncak ya, karena Tuhan adalah Allah yang sempurna, tidak ada kelemahan pada dirinya. Betul sekali. Bapak, kalau di dalam hal penerimaan ya, bukan dengan kita menikah dengan seseorang, itu apakah tidak berarti bahwa kita menerima dia ya? Nah ini memang secara teoritis itulah yang terjadi Pak Gunawan ya. Bukankah janji nikah juga ya, kita akan bersama dengan pasangan kita melewati ya suka dan duka dan sebagainya. Tapi janji itu memang janji yang harus kita penuhi dan harus diuji ya. Diuji melewati apa? Pengalaman-pengalaman itu sendiri ya. Nah
sudah tentu ini nih saya tidak mau menggampangkan masalah ya. Saya menyadari ada di antara pendengar kita yang berpasangan dengan suami atau istri yang memiliki kelemahan moral yang sangat parah, yang memukuli pasangannya, yang membohongi pasangannya, seperti dia minum air, kata-kata bohong itu tuh keluar dari mulutnya dengan begitu mudah, atau ada orang yang menyumpah serapah semaunya, ada orang yang berzina semaunya juga, berselingkuh seenaknya, dan pasangannya harus menerima dia. Otomatis ya saya ini nih tidak berniat menggampangkan masalah ya. Ada hal-hal yang sangat sulit untuk menerima, dan dalam kasus-kasus yang begitu parah saya kok mengerti ya kalau kita memilih atau kita mengalami kesukaran menerima ya hal-hal yang seperti itu. Sebab itu terlalu menjijikan dan terlalu berat untuk ditanggung. Nah, saya mencoba untuk hanya membicarakan yang di bawah dari masalah-masalah yang tadi. Yang saya maksud adalah hal-hal yang lebih bersifat perbedaan-perbedaan ya antara kita dengan pasangan kita. Misalkan dalam hal kebersihan, dalam hal kerapihan, dalam hal disiplin, dalam hal membesarkan anak, dalam hal waktu dan sebagainya. Nah ini nih seringkali memang ada perbedaan. Dalam hal penghasilan uang ya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah dan sebagainya. Dalam hal kecepatan berpikir, dalam hal kemampuan mengingat. Nah hal seperti inilah yang sedang saya bicarakan. Kalau kita menemukan memang, iya kok dia berbeda dari kita. Nah jangan terlalu cepat untuk berkata itu adalah sesuatu yang salah atau sesuatu yang merupakan kelemahan. Jangan terlalu cepat. Sebab bisa jadi memang ini suatu perbedaan. Ya, tidak harus kita katakan kelemahan. Contoh, saya menyukai makanan yang mempunyai cita rasa yang kuat. Istri saya lebih menyukai makanan yang lebih hambar, tidak terlalu mempunyai cita rasa yang kuat. Nah, dalam kami menikmati makanan ya ada perbedaan. Dia suka makanan yang lebih ke baratan, saya lebih suka makanan yang ketimuran. Ya, tapi saya tidak berhak mengatakan bahwa cita rasa saya itu adalah cita rasa yang baik dan cita rasanya adalah cita rasa yang buruk. Tidak bisa ya. Jadi prinsip pertama, jangan cepat-cepat melabelkan waktu berbeda ya antara selera kita dan selera pasangan kita. Jangan cepat-cepat melabelkan seleranya itu salah, rusak, atau nggak benar, atau lemah. Papo, saya tertarik dengan penjelasan Papo tadi tentang kasus-kasus itu ya, permasalahan yang berat-berat begitu. Justru ada yang ekstrim lain lagi Papo, kalau kita telusuri dari kasus-kasus itu, sebenarnya ternyata dari masa awal pacaran itu sebenarnya ya tanda kutip udah ketahuan begitu ya. Cuma secara ekstrim pasangan mungkin yang wanitanya lebih banyak ya menerima istilahnya membabi buta ya, walaupun misalnya orang tua atau pihak gereja atau lingkungan teman-teman udah kasih syarat-syarat nih, wah kayaknya pacarmu ini kayak agak-agak sering bohong-bohong gitu ya kepada kami pun, atau sering gimana-gimana begitu. Tetapi porsi menerima apa adanya ini sangat ekstrim, sangat besar Pak Paul. Jadi ya sudah menikah dan akhirnya ya begitu Pak Paul. Saya sering menekankan ini kepada pasangan muda sebelum mereka menikah, Bu Wulan. Yaitu carilah pasangan yang paling baik. Carilah pasangan yang paling baik. Kalau menggunakan istilahnya Dr. Dobson, dia berkata, nikahilah orang yang kamu sangat cintai dan benar-benar itu adalah orang yang terbaik untuk kamu. Dan saya setuju ya. Kita menikah bukan seperti membeli mobil, kalau 10 tahun kemudian tidak lagi menyenangkan hati, kita bisa jual dan ganti dengan mobil yang baru. Oh tidak. Pernikahan sesuatu yang permanen dan kita jalani seumur hidup. Jadi kita mesti memilih dengan berhati-hati. Pilihlah yang paling baik. Ya. Nah, ada kalanya dalam ya budaya kita yang lebih menekankan pernikahan, akhirnya ada orang-orang yang terjebak ya, tertekan oleh harapan-harapan ini, akhirnya menikah dengan sembarangan dan sudah melihat kekurangan itu, kelemahan pasangannya, namun ya berkata ya tidak apa-apa, nanti juga akan beres, padahalnya ya tidak pernah beres. Ini hal yang sering saya saksikan dalam konseling-konseling saya juga. Waktu saya ya mendapat kasus-kasus yang berat seperti itu, saya bertanya kepada pasangannya, kapankah dia mulai melakukan hal itu? Dan seringkali jawabannya adalah
sejak masih berpacaran. Sejak masih berpacaran, ya tadi Ibu Wan sudah katakan, sudah mulai berbohong, sudah mulai tidak setia, ya, sudah mulai berjudi, sudah mulai minum-minum dan mabuk-mabukan, sudah mulai memukuli sejak masih pacaran, semuanya dilakukan. Toh tetap dianggap tidak apa-apa dan nggak apa-apalah. Kenapa? Penerimaan yang terlalu membabi buta. Jadi penerimaan di sini memang sesuatu yang perlu berimbang, ya. Kita perlu mempunyai standar, kita memilih yang terbaik. Namun setelah itu kita lakukan, waktu kita menemukan hal-hal yang tidak kita senangi atau di bawah standar kita, berusahalah untuk menerimanya. Ya, tetapi menerima dengan resiko itu tadi, bahwa respeknya berkurang. Iya. Saya kira itu adalah bagian dari pertumbuhan kita, Pak Gunawan. Dan itulah yang saya kira ada dalam rencana Tuhan. Tuhan tidak merencanakan agar kita menikah dalam kesempurnaan. Tidak. Tuhan dalam rencananya memang mengizinkan dan seolah-olah mewajibkan kita menikah di dalam ketidaksempurnaan. Sebab di dalam ketidaksempurnaanlah karakter kita disempurnakan Tuhan. Waktu kita harus bersama dengan orang yang memiliki kelemahan-kelemahan tertentu, hal-hal yang tidak kita sukai, tidak bisa tidak, yang akan nanti mengalami perubahan paling drastis adalah diri kita. Diri kita dipaksa Tuhan untuk lebih sabar kepadanya dan sebagainya. Ya, berarti respek itu sebenarnya bisa ditumbuhkan gitu Pak Bos. Katakan kita awalnya tidak terlalu respek, tapi menerima tadi. Apakah kita bisa menumbuhkan respek kita terhadap pasangan? Saya kira bisa, Pak Gunawan. Respek itu tuh memang tumbuh sebagai produk, ya. Produk dari apa yang kita lihat dan kita sukai. Nah, pertanyaannya, kalau memang ini kelemahan pasangan kita, bagaimanakah kita bisa menyukainya sehingga bisa menumbuhkan respek? Nah, tadi saya sudah katakan, prinsip pertama adalah kita jangan cepat-cepat, ya, menuduh atau melabelkan perbedaan itu tuh sebagai, wah ini kelemahan pasangan kita. Belum tentu, ya. Sesuatu yang berbeda, ya panggillah berbeda. Jangan buru-buru mengatakan dia yang lemah, yang salah, yang buruk, saya yang benar dan baik dan sebagainya. Jangan. Kedua, kalau kita memang menyadari, memang itu hal yang merupakan kelemahannya, nah, kita harus melihatnya sebagai kelemahan. Jangan kita menyangkal dan berkata, itu bukan kelemahannya. Sebab, kalau kita menyangkal, itu berarti kita tetap menuntutnya untuk memiliki kualitas itu. Misalkan ya, kita melihat pasangan kita itu tuh sering lupa. Nah, kita kalau masih berkata, kamu sebetulnya tidak pelupa, kamu ingat ini, kamu bisa ingat itu, kok ini bisa lupa? Nah, semua orang yang namanya pelupa itu nggak melupakan semua hal, sudah tentu hanya sebagian hal, dan tidak bisa dirumuskan untuk hal apa kita lupa, hal apa kita nggak lupa. Ya tidak, namanya juga lupa. Ya lupa itu tuh ya nggak bisa dipatok, ya nggak bisa dirumuskan. Nah, yang lebih sehat adalah mengakui, menerima fakta pasangan kita memiliki kelemahan ini dan panggil itu kelemahan. Jadi yang pertama tadi, jangan buru-buru memanggil kelemahan, ya. Jadi kita nggak cepat-cepat menghakimi orang. Namun kalau memang kita lihat ini memang kelemahan, sebaiknya kita akui sebagai kelemahan. Karena kalau kita masih belum memanggilnya kelemahan, berarti kita masih menuntutnya harus berbeda dari apa adanya. Dia seharusnya tidak lupa. Berarti itulah awal dari konflik. Waktu kita memanggilnya kelemahan, oke. Nah, ini sekarang membawa kita kepada langkah ketiga. Setelah kita panggil itu, kita akui itu sebagai kelemahan, langkah berikutnya adalah apa yang akan kita perbuat dengan kelemahan pasangan kita itu. Nah, yang saya kira sehat untuk kita lakukan adalah kita mencoba melengkapi kelemahannya itu. Kalau kita tahu dia akan mudah lupa, waktu kita lihat dia taruh kunci, kita lihat kuncinya taruh di mana. Sebab kita sudah tahu kemungkinan besar dia akan lupa dengan kunci ini. Namun yang sering kali kita lakukan, bukannya kita sengaja ingatkan, kita diamkan. Kita mau lihat dia lupa nggak nih ya. Waktu dia lupa, nah kita marah dan kita katakan, kamu kan lupa taruh barang sembarangan.
Nah, justru jadi marah dan bertengkar. Betapa mudahnya dan harmonisnya relasi kita kalau kita langsung melengkapi kelemahannya. Kita lihat dia taruh kunci di mana, kita ingatkan dia, ini kuncinya ini, jangan sampai lupa nanti. Udah beres, tidak ada pertengkaran. Papa agak sulit kali menyeimbangkan antara melengkapi sama berusaha juga menjadi berkat ya, mengubah dia gitu istilahnya gitu. Kan kalau kita melengkapi begitu terus dia akan ya terus lupa karena berpikir, nah nanti istri saya atau suami saya juga pasti nanti ingetin kuncinya ada di mana begitu. Gimana Papa? Sudah tentu Bu Wulan dalam hal seperti ini ya. Awal-awalnya saya kira kita nggak langsung ke sana tuh. Awal-awalnya kita ribut-ribut sama dia karena kita menuntut dia harus ingat. Yeah. Nah, sesuatu yang kita sudah ributkan misalkan selama 5 tahun, saya kira cukuplah untuk menyadarkan kita bahwa inilah kelemahan pasangan kita. Dan ya terima. Ya, jadi kita belajar hidup dengan kelemahan pasangan kita. Seringkali yang kita inginkan adalah kita mau hidup di luar atau tanpa kelemahan pasangan kita itu tuh. Bagaimana menghapusnya, menghilangkannya, dan menggantikannya selalu dengan hal-hal yang kita senangi. Tidak, akan ada hal-hal yang tidak kita senangi itu. Nah, bagaimanakah kita hidup dengan kelemahan ini? Nah, kita mencoba melengkapi memang. Awal-awalnya mungkin 5 tahun pertama, tidak terima. Kita terus menerus menegur dia, marah sama dia, kok lupa terus. Tapi setelah 5 tahun, ya akhirnya kita terbangun dan berkata, itulah kelemahan pasangan kita. Bapak, saya pernah dengar teori mengatakan bagaimana mengharapkan orang menghargai atau respect pada kita, ya itu bergantung juga bagaimana sikap kita terhadap diri kita sendiri begitu. Nah kalau kita menghadapi pasangan yang dia aja nggak respect juga kepada diri dia sendiri gitu, nggak mudah juga kali ya kita juga belajar atau memaksakan diri untuk juga respect kepada dia gitu Pak Pong. Betul, sudah tentu orang itu sendiri yang memang berpengaruh ya, berperan ya terhadap apa yang orang lain akan lakukan terhadapnya. Kalau dia sendiri juga ya nggak merespek dirinya, menghina dirinya terus menerus, ya orang juga akan mudah ya akhirnya ya menghina dia, tidak merespek kepadanya. Jadi betul, perlakuan kita terhadap diri sendiri itu mempengaruhi perlakuan orang terhadap diri kita ya, itu betul sekali. Ya, tetapi di dalam semua ini saya melihat memang peran kasih itu luar biasa Bapak. Betul. Peran kasih sangat penting sebab firman Tuhan di 1 Petrus berkata, ya kasih itu tuh menutupi pelanggaran yang begitu banyak. Ya, atau kita boleh gunakan ya kelemahan-kelemahan. Sebanyak apapun kalau kasih itu ada, kasih memang bisa menutupinya. Ya, tapi juga saya mau ya ingatkan lagi bahwa saya mengerti ada sebagian dari pendengar kita yang hidup di dalam suasana yang terlalu berat ya, sehingga kasih itu lama-lama akhirnya pudar. Ya, itu ada seorang istri itu yang ya sering kali juga boleh merendahkan suaminya itu di depan orang lain gitu Bapak. Memperbincangkan kelemahannya, kekurangannya dan sebagainya, itu bagaimana ya? Itu tidak akan menolong, malah makin merusakkan relasi nikah itu. Karena si suami akan melihat bahwa istrinya memang bukan saja tidak respect kepadanya, tapi memohon atau mengundang orang-orang lain untuk tidak respect kepada suaminya. Akhirnya biasanya reaksi suami hanyalah 2. Pertama, dia marah. Atau yang kedua, dia makin mencuekkan atau memasabodokan istrinya itu. Nah, sebaiknya memang ya istrinya bicara dengan si suami, minta apa yang dia harapkan, dan si suaminya juga berusaha untuk ya memenuhi apa yang diminta oleh istrinya itu. Sebab baik yang berusaha menerima ataupun yang berusaha memperbaiki diri, dua-duanya mengalami pertumbuhan. Nah, pernikahan di dalam ya pengertian kita tentang rencana Tuhan, pernikahan adalah ajang pertumbuhan yang Tuhan gunakan ya. Dengan kata lain, di dalam pernikahanlah anak-anak Tuhan itu tuh digembleng supaya bertumbuh lebih dewasa. Ya, sekali lagi saya tekankan, yang berusaha menerima kelemahan pasangannya, dia akan bertumbuh. Ya, karakter kesabarannya, karakter penguasaan dirinya, karakter kasihnya akan diperkuat. Tapi yang berusaha memperbaiki diri dalam kelemahannya, itu pun akan mengalami pertumbuhan. Jadi, kalau kita lihat dari kacamata Tuhan, ya dua-duanya memang dituntut untuk mencoba bertumbuh. Ya,
Di dalam hal menghormati pasangan ini Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang mau Pak Paul sampaikan? Saya akan bacakan dari 1 Korintus 12 ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Nah, kenapa kok Tuhan meminta kita melakukan hal-hal ini? Kepada yang kurang terhormat kok kita berikan penghormatan khusus. Kepada yang tidak elok kok kita berikan perhatian khusus. Nah, di ayat 22 dikatakan, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Saya akan tutup dengan sebuah contoh. Beberapa waktu yang lalu, istri saya masak mie goreng. Saya suka mie goreng. Mie-nya itu lembek sekali. Saya kesel sekali. Akhirnya saya tidak bisa makan banyak, sedikit sekali. Dalam hati saya mengomel, tapi tidak tega menyampaikannya. Akhirnya ya tidak makan. Banyak mie gorengnya, hanya sedikit saja. Tapi istri saya sangat murah hati. Dia berkata tidak apa-apa, dia simpen mie gorengnya. Nah, beberapa hari kemudian, 2 atau 3 hari kemudian, saya mau membuat mie ayam. Saya sudah membuat mie ayam mungkin ratusan atau ribuan kali. Tapi hari itu saya bikin, itu mie saya taruh kebanyakan di panci sehingga lembek itu mie ayam saya. Anak saya ajak makan, dengan bermurah hati anak saya makan meskipun mie-nya begitu lembek. Saya hanya bisa makan sedikit karena nggak enak itu mie. Supaya nggak nempel-nempel, saya pakaikan minyak, tambah banyak minyak, tambah saya mual. Akhirnya setelah makan, anak saya sakit perut, saya juga sakit perut. Tiba-tiba saya dengar Tuhan berkata kepada saya, Pak Gunawan, Paul, waktu istri masak nggak enak, kamu begitu kritisnya. Sekarang kamu masak tidak enak, anakmu makan dengan diam-diam. Saya merasa sangat bersalah, Pak Gunawan. Saya minta maaf kepada istri saya dan saya berkata, Tuhan membela kamu karena kamu orang yang lemah. Nah, apa yang saya pelajari, Pak Gunawan? Ini dia nih, yang lemah kita butuhkan. Kelemahan kita butuhkan, sebab di dalam menghadapi kelemahanlah kita bertumbuh, dan pertumbuhan itulah yang kita butuhkan, dan Tuhan sediakan itu dalam pernikahan kita. Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk kisah yang menarik mungkin di akhir perbincangan ini, tetapi secara keseluruhan saya rasa memang perbincangan ini sangat penting sekali, bagaimana kita menghargai pasangan kita dan menerima pasangan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Terima kasih juga Ibu Wulan untuk bersama kami di dalam perbincangan ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghargai dan menerima pasangan kita. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.